hegemoni, kesombongan Amerika dan Yahudi memang harus kita lawan. Dan negara yang bisa melawan hegemoni, kesombongan Amerika saat ini ya Iran. Maka yang berani mengatakan isyhadu bi anna muslimun Syiah, kita harus jujur di sini. Awas jangan salah paham bahwa saya mendukung Syiah, bukan. Gitu. Apa tega sekarang kita menyaksikan seorang ulama besar, orang yang setiap hari menyebut nama Allah, bersalawat pada Rasulullah, tiap hari sujud menghadap Ka'bah, dibombardir kemudian sampai wafat. Apa tega kita melihat wajahnya? Dan juriyah langsung Rasulullah. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu penting, ulama Betawi, dari Depok. Nanti lengkapnya itu yang saya tahu ya cuma Kiai Haji Marjaya. Cuma lengkapnya siapa? Memang itu Kiai. Segitu toh. Iya. Masya Allah. Seorang dai, orang pejuang yang hidup di tengah masyarakat bersama-sama membina umat. Kesempatan kita ketemu, kita ingin bincang-bincang sekitar yang sedang ramai hari ini, yaitu sekitar Iran dan Israel, terus Amerika Serikat yang sedang ramai. Kita tahu bahwa sejatinya perang itu tidak dilandasi oleh masalah agama, dalam artian bukan konflik antar satu agama dengan yang lain menurut asalnya. Tetapi bagaimanapun juga mereka itu nampaknya sudah mewakili dua wajah keyakinan yang berbeda meskipun berasal dari rumpun yang sama, keluarga Ibrahim. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak akan panjang kalam tentang bagaimana proses perang itu jadi, sebab perang itu bagaimana. Yang penting hari ini kita menyaksikan bahwa dari sekian banyak negara Islam, khususnya yang di Arab dan sekitarnya, nampaknya hanya Iran yang berani mengatakan tidak kepada Amerika dan berani mengatakan siap tempur kepada Israel. Ini memang nampaknya sesuai dengan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Itu kan dikepung umat Islam itu, dan konsep atau jenius yang membuat umat Islam menang waktu itu adalah tokoh Salman Al-Farisi yang menggagas penggalian parit. Al-Farisi artinya orang Persia, dan memang Salman orang Persia. Bahkan Rasul sendiri pernah mengatakan laukan ad-din inda Suraya lana lahu rijalun minal furs. Sekiranya agama itu berada di tata surya, saya yang akan berkapalnya itu beberapa tokoh dari Persia. Itu barangkali ya, salah satu bukti betapa hebatnya Rasulullah SAW, sehingga sabda-sabdanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, akurasinya dalam jarak yang panjang sekalipun. Nah, tetapi yang muncul hari ini adalah karena memang Iran itu dikenal sebagai negara yang madhab resminya Syiah, meskipun di sana juga banyak ahlu sunnah wal jamaah, ini telah memunculkan beragam pandangan di kalangan umat Islam menyikapi peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Sebagian di antara saudara kita ada yang nampaknya gitu menyatakan tidak senangnya dengan Iran, sehingga ketika diserang oleh Amerika dan Israel pun mereka masih tetap menyebutkan kesalahan-kesalahan ideologi Syiah dalam versi mereka tentunya, karena Syiah juga kan tidak mau disalahkan. Yang mereka lihat adalah sebuah keyakinan yang mereka yakini, gitu kan.
Nah ini saya ingin mendengar atau pandangan Yai gitu. Sikap apa yang sebenarnya seharusnya kita terapkan kepada kondisi ini? Apakah memang itu bisa dibenarkan demi menyelamatkan akidah? Pokoknya kita beritahu saja bahwa Syiah Iran itu berbahaya, gitu. Dia tidak perlu didukung karena kan jiwanya berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Atau bagaimana? Gitu. Terima kasih Kiai atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya Al-Fakir yang baik, yang miskin ilmu, yang sangat terbatas kemampuannya, apalagi bicara masalah geopolitik internasional semacam ini. Namun karena memang kondisinya sangat yang sekarang kita rasakan antara Israel yang melakukan penyerangan terhadap Iran dan punya dampak yang sangat luas terhadap kondisi dunia saat ini. Kita sebagai orang yang berpaham mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar bagaimanapun membela saudara kita yang beragama Islam, terlepas dari mazhabnya. Itu dulu pemahamannya. Yang kedua, hegemoni, kesombongan Amerika dan Yahudi memang harus kita lawan. Dan negara yang bisa melawan hegemoni, kesombongan Amerika saat ini ya Iran. Itu harus kita pahami. Kita akan lebih baik membela orang Iran ketimbang membela Zionis, Yahudi, Israel atau Amerika. Sementara gitu Kiai. Karena ini penting. Jangan sampai karena perbedaan pandangan mazhab kita akhirnya malah membela Amerika. Itu salah pendapat saya. Atau apalagi membela Israel. Ini harus kita kembangkan pemahaman, pemikiran. Bagaimana kita harus lebih banyak belajar tentang mazhab itu. Ya. Jadi saya lihat ada dua masalah sebetulnya. Satu masalah keagamaan ya. Saya kebetulan di rumah saya komplit lah kitab-kitab Syiah ini. Sering saya sampaikan bahwa ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya surah Al-Hujurat. Itu saya menangkap pesan. Di surat itulah ada innamal mu'minuna ikhwatun ikhwat. Semua orang beriman itu bersaudara. Itu adanya di surah Al-Hujurat. Hujurat itu berarti kamar-kamar. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu sudah sering saya sampaikan. Artinya apa? Bahwa sejatinya Al-Quran sudah meramalkan atau mewahyukan, menubuatkan bahwa suatu saat nanti umat Islam itu akan terbagi-bagi. Baik dalam masalah akidah, masalah fikih maupun akhlak tasawuf. Tetapi harus disadari bahwa keragaman itu adalah keragaman dalam bingkai keislaman dan mereka tidak ubahnya seperti kamar-kamar. Ya. Itu yang saya tangkap pesan Al-Quran ya. Jadi faktanya setelah Rasul wafat ada Syiah, ada Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Bagi saya, karena pesan ayat tadi, mereka semua Quran dan Sunnah. Hanya memang berbeda. Nah, maka karena mereka berbeda, kemudian kita harus mengatakan bahwa kita masih satu rumah, cuma kamarnya berbeda. Perlakukan mereka sebagai kamar-kamar masih di rumah kita. Juga dalam bidang fikih nanti ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Setiap mazhab itu berbeda. Bedanya tuh ratusan masalah. Ya kan dalam fikih mereka ratusan masalah. Tapi sadari itu kamar saja. Perbedaan kamar tapi masih satu rumah. Juga dalam bidang tarekat, dalam tasawuf dan lain sebagainya. Itu mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu tak ubahnya seperti perbedaan kamar-kamar. Tapi sadari bahwa mereka satu rumah. Saya mengatakan bahwa Syiah itu Muslim. Ya. Jangan pernah mengatakan Syiah bukan Muslim. Apapun perbedaannya dengan kita. Atau mereka masih mengatakan Muslim. Saya Muslim. Mereka mengatakan Islam. Dan jujur hari ini yang berani mengatakan isyhadu bi anna muslimun hanya Syiah. Ketika yang lain masih sedang tawar-menawar dengan yang lain. Maka yang berani mengatakan isyhadu bi anna muslimun Syiah. Kita harus jujur di sini. Awas jangan salah paham bahwa saya mendukung Syiah, bukan. Bukan. Kita ingin merawat keragaman, merawat dalam hidup bersama dalam keragaman. Menarik adalah bahwa kalau kita baca misalnya ketika Al-Jazair disebut oleh sekelompok orang, termasuk juga Afghanistan yang dikuasai oleh saudara kita ISIS, Taliban. Ketika Taliban berkuasa atau mengambil alih, saudara kita yang Syiah tidak suka, ya kan? Tidak suka. Demikian juga yang
yang asal jadi kita yang tidak Wahabi, karena Taliban nggak Wahabi. Nah ini kan merugikan kita sebenarnya. Sehingga ketika Iran berani melawan Israel dan Amerika, sekarang kita lihat Syiahnya bukan Islamnya. Sudah kita selesai sampai di sini. Apapun madhabnya yang berkuasa sebuah negara, apapun madhabnya yang sedang berjuang, bagi saya itu Islam yang penting. Taliban memang Wahabi, tapi dia Muslim. Ya. Dan kita jujur, nanti kalau kita buka kitab-kitab para ulama kita, banyak juga ideologi Wahabi yang selama ini dikembangkan di masyarakat, yang dituding sebagai mujassimah atau apa, itu sebetulnya di ulama-ulama sunni juga ada. Furu'ul akidah, bukan usul akidah. Jadi, kenapa kita tidak toleran di situ? Kalau emang sudah dia kamar beda, kita katakan memang beda kamar. Jadi pola pikir kita, cara pandang itu jangan sempit ya. Jangan sempit, betul. Gitu. Sementara ini kan banyak orang yang ibaratnya kayak orang memegang gajah, yang dipegang tuh cuma belalainya. Oh, gajah panjang. Padahal kan banyak ini pemikirannya. Ada yang pegang perutnya, oh gajah tuh betul. Jadi pentingnya memahami, memperluas cara pandang hasanah pemikiran Islam yang begitu luas. Bahkan kalau kita melihat gajah dari samping, kakinya cuma 2. Nah, betul. Melihat dari belakang 2, dari kiri kanan 2, dari depan juga 2 kan. Kalau mau tahu semuanya keliling, ternyata 4. Saya ingin mengatakan kepada saudara saya bahwa inilah kitab-kitab Syiah. Saya alhamdulillah dapat kitab Syiah itu dari beberapa Masya Allah. Ini adalah kitab Syiah yang klasik tuh, yang sangat ekstrim. Bahkan ada yang di dalamnya itu kalimatnya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Di sini ada. Ya, di kitabnya. Kemudian ada juga kitab Syiah. Ini Ushulul Kafi. Ini Ushulul Kafi. Ini Bukharinya Syiah. Ya kan? Nah, tetapi waktu dicatat bahwa apa yang ada di dalam Ushulul Kafi itu menurut ulama Syiah sendiri tidak sahih semua. Jadi apabila ada hadis-hadis dalam Al-Kafi yang serasa menyerang pemahaman kita atau berseberangan dengan pemahaman kita, baca dulu ininya, beratul ungkulnya. Di situ ada tahrijnya, hadis ini sahih atau tidak. Tidak semuanya di Kafi itu sahih, tidak semuanya. Jadi hati-hati ketika kita membaca satu teks, jangan kemudian disimpulkan. Lihat dulu kitab yang lain. Beda sama kita kan, Bukhari pasti sahih semua. Tidak pernah ada di antara kita yang berani mengatakan ada hadis Bukhari yang lemah, tidak berani. Saya memang pernah dulu menghafalkan Bukhari tapi nggak sampai selesai. Saking pinginnya hafal, gitu kan. Dan pernah juga saya coba bikin skripsi judulnya hadis-hadis Sahih Bukhari yang tidak diamalkan. Tapi dosen tidak boleh, jangan itu. Walaupun memang ada yang sudah mansukhul hukum kan, ada di situ kan. Walaupun mansukhnya itu sebagian ulama, tapi sahihnya tetap sahih, tapi tidak diamalkan. Artinya gini. Tidak semua yang selama ini kita sangkakan terhadap Syiah itu benar. Ditambah lagi tafsir terbaru. Saya dapat kitab-kitab ini dari Kang Jaludin Rahmat almarhum. Dia adalah tokoh Syiah Indonesia kan. Betul. Saya punya Biharul Anwar 110 jilid. Dia yang kasih saya. Ini Al-Mizan atau Batuma'i 17 21 jilid. Di dalam kitab ini tafsirnya ini bukan hanya penjelasan argumen-argumen Syiah. Hadis-hadis Ahlus-Sunnah juga ada di sini semuanya. Dimuat 30 juz. Kemudian ada bahsun riwayatnya, hadisnya. Itu ada riwayat dari Khas, ada Syiah. Dan Amah itu adalah dari hadis-hadis Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jadi saya kira pendekatan ini penting. Tinggal kita cari sekarang format tafsir yang sama antara Ahlus-Sunnah dan Syiah. Cari format fikih yang disepakati oleh Ahlus-Sunnah dan Syiah. Ini penting menurut saya. Dan menarik ya. Menarik. Satu bahan kajian. Saya alhamdulillah ya tafsir Syiah, fikih Syiah semuanya saya ada. Yang enggak semuanya lah ya. Karena rumah saya paling berapa ribu sih kitabnya belum. Baru 2 lantai. Rumah kan belum banyak lah. Ditambah 2 lantai kan. Belum banyak. Saya maunya sih semuanya rumah saya ini kitab walaupun mungkin nggak bisa baca seperti yang lain-lain ya. Jadi jangan kita kemudian menjudge bahwa Syiah itu sesat musuh kita. Dan menariknya Ayatullah Khamenei sendiri, ya kan? Beliau tidak setuju bahwa umat Islam itu orang-orang Syiah menyikapi dengan ekstrim terhadap Sunni. Beliau tetap mengatakan saudara kita.
keluarga kita. Nah, ketika saudara kita, keluarga kita sedang punya hajat gede, janganlah kita mengganggu. Sudah bantu pun tidak, ya kan? Malah menghalangi tamu yang akan datang juga. Itu kan tidak baik. Menurut saya, kita warga umat Islam Indonesia punya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kewajiban, punya semangat ukhuwah di sini. Apapun madhabnya, dia adalah satu rumah, hanya beda kamarnya. Itu saya. Gimana gitu? Betul. Ya memang itulah pentingnya kita tidak boleh punya pemahaman sempit terhadap keislaman kita. Ya, tadi yang pakai katakan bahwa begitu luasnya hasanah keilmuan Islam, pandangan Islam. Jadi kita harus lebih banyak belajar. Jadi kalau selama ini kita menganggap Syiah itu sesat, kita harus bela Amerika, kita bela itu salah, malah itu pemahaman yang salah malah. Ironis ya. Ironis. Justru malah kita biar bagaimanapun dua kekuatan ini kita harus berada di pihak Iran, Islam dan non Islam. Syahadatnya sama, Nah, iya. sholatnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama. Jadi kalau kita malah tidak mendukung saudara kita yang Muslim, entah itu Syiah atau yang apa, itu kan kamar, ya. Itu bukan satu apa namanya. Kalau kita salah, kalau kita malah saudara kita sedang diuji oleh Allah, sedang mendapat luar biasa. Ini kan representasi umat Islam ya Iran sekarang. Ya. Harusnya kita dukung, bukan malah kita. Jadi bukan hanya kepentingan sempit, pemikiran sempit, akhirnya kita malah menjas Iran tuh Syiah itu sesat. Jadi jangan sampai. Itu buktinya kitabnya begitu luar biasa. Ya, bagi teman-teman saudara-saudara yang ingin diskusi tentang masalah seperti ini, saya sangat senang. Saya sangat senang. Dan sekedar informasi bahwa di Indonesia pernah ada seminar nasional Sunnah Syiah di tahun 88. Kami panitianya. Jadi saya mendirikan, masih jadi aktivis waktu itu ya? Ya, masih mahasiswa. Dan kita membuat namanya Kompak, Korup Mahasiswa Menghafal dan Pengkaji Al-Quran Keluarga Jawa Barat di Jakarta. Saya termasuk perintisnya. Ketika sudah berdiri, kemudian karena kita melihat bermunculannya salah pahaman antara Sunnah dan Syiah, kita ingin membawa masalah itu di forum ilmiah, dan itu kebiasaan saya. Lalu kami adakan seminar nasional di kampus UIN Jakarta. Tidak tanggung, yang kita undang Kang Jalal dari Syiahnya. Dan kita juga dari Ahlus Sunnahnya Kiai Haji Irfan Zubni, kemudian ada juga beberapa tokoh yang lain. Jadi orang bisa mendengar semuanya. Nah, ada titik temu yang bisa menyatukan kita. Ya, kita sholat sama arahnya. Sama arahnya. Benar bahwa sampai hari ini masih ada juga saudara-saudara kita Syiah yang ekstrim. Masih ada. Sebagaimana Sunni yang ekstrim juga ada kan. Dan saya kira sudah nggak musimnya lagi hari ini. Kita sudah mulai mampu mengelola keragaman menjadi sebuah kekuatan supaya kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Apa yang bisa kita persembahkan untuk dunia apabila kita sendiri masih bertengkar, belum selesai dengan kita sendiri gitu kan. Gimana saat ada tambahan? Justru malah untuk mempertemukan dua kutub antara Syiah dan Ahlus Sunnah ini lebih mudah ketimbang antara yang kemarin rame-rame kan masalah nasab. Itu jauh lebih sulit mempertemukannya. Karena ini kan pemikiran yang memang sangat realistis gitu. Jadi kalau orang yang ingin memahami antara Syiah lebih luas ya nanti kita akan buka forumnya. Iya. Itu suatu saat seperti yang kayak lakukan di tahun 88 itu boleh juga kita angkat lagi. Ada hikmahnya. Insya Allah yang pertama di Indonesia adalah itu. Nah, dan saya tidak peduli caci maki orang. Saya ingin semua terbuka, semua orang tahu, semua orang melihat, dan semua orang bisa menikmati serta mencurahkan pikirannya, dan pada akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya mereka saudara kita semua. Betul. Gitu. Apa tega sekarang kita menyaksikan seorang ulama besar, orang yang setiap hari menyebut nama Allah, bersalawat pada Rasulullah, tiap hari sujud menghadap Ka'bah, dibombardir kemudian sampai wafat. Apa tega kita melihat wajahnya? Dan juriyah langsung Rasulullah. Iya. Iya. Sayyidina Ali Karam. Iya. Masya Allah. Apa tega kita melihat wajahnya? Saya kira terlalu lah kalau kita kemudian masih sempat-sempatnya menyebutkan kesalahannya. Sempat-sempatnya menyebutkan kesalahannya yang belum tentu juga salah jika Anda bertemu dengan dia. Diskusi aja. Karena ketidaktahuan kita mungkin. Keterbatasan. Nah, ini yang pertama saya kira kita harus sepakat bahwa kita tidak usah menyerang Iran ya. Meskipun pada akhirnya adalah kita lebih senang kalau tidak ada perang. Iya.
Karena bagi kita warga negara Amerika juga nggak pengen perang kok. Rakyat Israel juga nggak pengen perang kok. Yang perang itu bukan rakyat. Nah, Pemimpinnya. ya tentara yang digerakkan oleh pemimpin yang tidak bijaksana, yang punya Rakus kekuasaan. nah seperti itu. Jadi saya dari kemarin tak berdoa, ya Allah mudah-mudahan warga Amerika bisa bergerak, menurunkan pemimpinnya kalau perlu. Kalau tidak ya paling tidak menghentikan Hegemoninya. ya sombongannya itu. Demikian juga yang lainnya lah. Kalau Iran saya kira ya siap selama tidak ada kejahatan. Tapi selama masih ada kejahatan ya tentu mereka akan berbuat karena memang Syiah itu dibentuk oleh jiwa syuhada. Ya. Jadi mereka hidup dan selalu jiwanya hidup dengan semangat syahid. Bagi mereka syahid itu cita-cita. Berbeda dengan kita. Ketika kita akan berperang itu kita berharap mudah-mudahan kita tentara nggak usah berangkat ya. Karena harapannya itu kan. Oh, mereka pengen berangkat semua. Syahid karena bagi mereka syahid itu kehormatan bertemu dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya kan, bertemu dengan Ahlul Baitin Nabi. Itu semangat di mereka. Saya tidak mengatakan itu yang terbaik di antara kita, tidak. Masing-masing punya prinsip. Nah, yang kedua, ini negara. Kita tahu kemarin presiden kita sudah memutuskan untuk bergabung di Board Office. Yang itu berarti satu kendaraan dengan Donald Trump kan. Nah, ini pandangan Ustaz bagaimana? Saya sangat menyayangkan sebetulnya. Indonesia ikut di dalam Board Office yang diketuai oleh Donald Trump. Ya karena itu kan memang akal-akalan mereka. Bagaimana bisa melemahkan semangat perjuangan orang-orang Palestina. Dan faktanya 1-2 hari setelah itu terbentuk langsung ada serangan. Iya. Jadi memang kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu kan bebas aktif kan? Iya. Tidak seperti ini. Artinya kan sudah kalau sudah ikut ke dalam Board Office sudah memihak kepada satu blok kan kalau begitu. Maka sebaiknya sih kalau pribadi saya sebaiknya dengan melihat konstelasi politik dunia, geopolitik yang sekarang sedang terjadi, ya lebih baik Indonesia keluar dari Board Office itu. Ya. Hebatnya Indonesia dulu dari Bung Karno sudah punya istilah non-blok. Luar biasa kan, pemikiran yang luar biasa, dan memang hanya Indonesia yang semestinya bisa menjadi penengah. Betul. Dibentuk oleh iklim yang pancaroba, yang alam yang seperti ini, itu seharusnya membentuk karakter manusia yang juga seperti pelangi, penyeimbang. Dia banyak warna dan mampu menciptakan keindahan. Tapi kalau sudah seperti ini, kesannya kan kita hanya ingin memberikan satu warna. Sudah mengambil bahwa warna yang benar hanya satu, yang lain nggak boleh tampil. Seharusnya biarkan itu tetap berlangsung. Kalaupun kita akan menengahi, maka ya menengahi lah. Tapi tidak mungkin orang akan menengahi apabila kita sudah menjadi bagian satu keluarga. Tidak mungkin. Saya akan bela ibu saya akan bela bapak saya, walaupun salah. Ya kan, apapun akan kita lakukan. Tapi kalau tetangga yang bukan keluarga orang yang bersengketa, mungkin akan lebih netral. Nah, kenapa kita tidak bisa bertindak sebagai tetangga? Sebetulnya saya melihat ada tokoh Indonesia yang sudah mulai bekerja selama ini, Pak Yusuf Kala ya. Pak JK itu ketika ada Ukraina dengan Rusia konflik, dia sempat juga kalau tidak salah bicara. Ketika ada konflik di Afghanistan, dia juga berangkat. Saya tidak tahu beliau dalam kapasitas sebagai apa. Mungkin rasa tanggung jawab saja, rasa tanggung jawab yang mendorong beliau untuk capek-capek kok mau-maunya berangkat ke sana, walaupun tidak didelegasikan oleh negara. Dan saya melihat harusnya banyak tokoh-tokoh seperti ini, dan saya pikir negara harusnya bicara dulu kepada orang-orang yang senior ya. Dan ya paling tidak para pejuang yang sepuh-sepuh, kemudian para ulama yang sepuh-sepuh yang sudah teruji kecintaannya kepada NKRI. Karena apa? Kalau masuk di grup itu kemarin berarti kan seakan-akan membiarkan penjajahan yang dilakukan oleh ponakannya. Mereka kan paman, ponakannya kan Israel, gitu kan gitu. Yang mana mungkin bisa berlaku adil ketika orang ingin membantu negara yang dia jajah
dengan melibatkan kayak kita termasuk Indonesia dan negara-negara lain dengan wadah board office itu dengan tujuan untuk membangun Palestina, mana mungkin orang habis dijajah mau dibangun. Padahal itu cuma kamuflase sebenarnya kayak. Iya. Itu sebetulnya sepertinya memberikan tiket untuk menyerang. Iya. Secara tidak langsung tiket menyerang. Betul. Apalagi dia harusnya butuh store dana untuk pembangunan. Kan nggak mungkin. Iya. Harus merubah politik luar negerinya lagi, harus ditinjau ulang lah. Dan ini sudah terlambat. Apa cabut nggak mungkin ya. Ya makanya kan ada orang tua dulu mengatakan sesal dulu pendapatan, sesal kemudian jadi kabarnya. Jadi istilah orang Sunda mah kudu nganjang kapageto, menginap ke hari depan gitu ya. Sebelum berangkat itu sudah direnungkan dulu. Kalau Nabi kan idza aradta an taf'ala amran fatadabbar 'aqibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Jika kamu akan melakukan sesuatu, coba renungkan dulu kesudahannya. Jika baik, lanjutkan. Jika tidak, hentikan. Saya kira itu pelajaran-pelajaran penting yang seharusnya diambil oleh negara. Saya tidak mengatakan Pak Prabowo yang salah, tetapi ada yang membuat beliau melangkah kurang pas. Iya. Salah satunya itu. Pasti ada, beliau tidak sendirian. Tetapi ini sangat disayangkan ya kalau Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis, kepada setan. Kenapa nggak bertanya kepada malaikat Jibril dulu sebelum makan buah? Yang akhirnya menjadi, itu kan MBG kan, makan buah gratis. Ya mudah-mudahan nanti masih bisa ada kesempatan untuk meninjau ulang itu masih. Saya tetap berharap mudah-mudahan warga negara Amerika Serikat dan Israel juga Iran semuanya punya keinginan yang sama dan menyampaikan pada para pimpinannya, pemimpinnya, jangan perang, kami tidak mau perang. Rakyat bisa damai, sepak bola bisa damai, badminton bisa damai. Apa sih yang bikin ribut sebetulnya? Nah, seharusnya mereka sedang konsentrasi bagaimana menghadapi kejahatan-kejahatan yang berada di semua negara. Kita gotong royong bersama-sama, iya kan? Tidak adilan, hegemoni, kesombongan. Tidak ada. Sekarang kejahatan di Amerika, ayo bareng-bareng dibantuin sama Iran. Kita beresin deh. Kalau ada narkoba segala macam. Sebaliknya juga kalau ada orang-orang jahat di Iran, misalnya kan orang-orang yang jualan narkoba, rewangi sama Amerika untuk menuntaskan. Sekiranya kalau siap negara tuh kerjasama dalam kebaikan, bahagia hidupnya. Tapi anehnya masih ada orang-orang yang menikmati kekacauan. Jangan-jangan itu berangkat dari kekacauan berpikir juga. Baik, para pemirsa pada Suka TV, saya kira ada tambahan sok closing. Terima kasih Kiai. Saya sangat bersyukur bisa hadir pada hari ini untuk kita berdiskusi dengan Kiai, dan banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama mengenai saudara-saudara kita yang berpaham Syiah itu. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan mereka itu sesat. Mereka itu masih satu rumah kita, masih satu rumah bahwa kita orang Islam. Cuman beda kamar saja. Dan itu yang kamar itu harus kita rawat, kita pelajari, kita ketahui kamar-kamarnya itu untuk menambah hasanah wawasan keislaman kita. Yang kedua, ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita akan menggugah saudara-saudara kita yang masih punya pemikiran kurang baik terhadap negara Iran. Ya kita harus belajar lagi, kamar-kamar itu harus kita pelajari. Jangan merasa diri kita yang paling benar dalam berislam itu. Saya rasa itu aja Ki. Saya ada kelewat tadi. Kira-kira kalau NU bisa nggak menjadi penengah? Dalam kondisi sekarang saya nggak yakin. Kenapa? Ya masih urusan dalam negeri, urusan domestiknya aja masih berantakan Ki. Kan kemarin berangkat juga ke sana. Yang mana tuh? Ada orang-orang NU yang berangkat juga ya ke Israel. Ya itu bukan menjadi penengah, bukan menjadi akhirnya kan nggak jadi penengah, jadi besan. Nah, bukan menjadi problem solver, maka malah menjadi masalah. Iya, karena besanan. Jadi sementara ini NU belum bisa diharapkan untuk bisa menjadi problem solver, karena memang di domestiknya sendiri, dalam negerinya sendiri masih carut marut ya. Iya. Mohon maaf. Baik, saya kira itu saja. InsyaAllah kita akan ngobrol kembali. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, boleh berkomentar. Kita boleh sependapat, boleh juga tidak sependapat. Yang penting, meskipun berbeda, kita tetap bisa bersama dan bercanda. Iya, santai saja. Mudah-mudahan sekali lagi masyarakat Amerika, masyarakat Israel, masyarakat Palestina, masyarakat Iran, dan masyarakat dunia bisa berkata, kami tidak ingin perang. Damai. Tidak ada keuntungannya. Ya, kita ingin damai karena damai itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.